Lanjut ya winners, ini manusia yang jenis kedua. Jenis kedua di sini adalah manusia yang open. Nah, manusia yang open ini ada dua kecenderungan ya. Tapi biasanya sih lebih banyak ke arah giver ya. Mereka yang giver secara energi atau memberi, mereka akan bisa memberikan kamu rasa ketentraman, semangat, atau juga kamu bisa jadi lebih berpikir dengan lebih jernih. Karena posisi open ini biasanya mereka itu para giver ya, giver energi. Di sini kehadiran mereka itu mostly mereka adalah seorang empat ya. Seorang empat itu punya kecenderungan untuk bisa memberikan gitu. Terus tadi yang close apa seorang empat bisa close nggak? Bisa juga. Tapi yang saya mau bicarakan di sini adalah orang yang giving itu biasanya mereka memang sedang terbuka gitu ya. Nah, dikategorikan juga mereka sebagai orang yang vulnerable atau sensitif. Saya tidak mengartikan di sini sensitif adalah sebuah hal yang buruk. Karena apalah artinya dunia ini tanpa rasa? Apalah artinya dunia ini juga tanpa emosi? Emosi bisa baik, bisa buruk, tergantung daripada bagaimana kamu memaknai arti emosi sendiri, ya. Nah, arti emosi kebanyakan disalahartikan bahwa mereka itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal untuk orang-orang yang open ini, orang-orang yang open giver atau mostly empat, mereka adalah orang-orang yang siap mendengarkan kamu, orang-orang yang bisa mengerti kamu lebih dalam karena mereka itu open emotional, secara emosional mereka terbuka sehingga bisa lebih mengerti kamu ya. Ketika kamu kadang-kadang komunikasi sama beberapa orang kok nggak connect ya, nah sama yang ini, sama yang open ini, kamu akan merasa dimengerti, kamu akan merasa nyaman dan bahkan kamu bisa menjadi lebih terbuka lagi. Yang pada hari-hari lain mungkin kamu tertutup dan kamu tahu tipe orang seperti ini mereka lebih ke arah bisa menerima banyak hal juga. Menerima banyak hal, apakah mereka banyak setuju? Tidak juga. Karena seorang giver atau yang secara energi ini, mereka lebih punya kecenderungan untuk memberi pengertian, ketenangan, ketentraman, sehingga kamu bisa mengerti emosimu sendiri. Jadi mereka bisa menjadi cermin buat kamu. Jadi mereka bisa membuka vulnerable atau sensitivitas kamu terhadap diri kamu sendiri ya. Nah, ciri-ciri lainnya adalah setelah kamu berjumpa atau selama kamu berjumpa, kamu merasa lebih nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu menjadi lebih percaya diri, kamu menjadi lebih comfort ya. Kamu lebih jadi tahu harus mengambil keputusan apa. Karena biasanya mereka juga membersihkan sisi-sisi emosional kamu yang tidak nyaman. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Nah, tapinya tuh apa? Buruk gak sih? Enggak. Dengan kamu bersama dengan orang yang sensitivitas tertinggi dan terbuka, kecenderungannya adalah kamu juga lebih open sama mereka. Kecenderungan lebih open dan kamu lebih membuka diri sehingga akhirnya kamu menemui sisi emosi atau sesuatu keadaan yang disebut juga trigger. Jadi bisa jadi pertemuan dengan mereka itu men-trigger kamu. Yaitu sisi-sisi yang kamu kadang tidak ingin bicarakan, sisi-sisi yang kamu malu orang lain untuk tahu, sisi-sisi orang lain yang kamu pokoknya gak pengen orang lain itu tahu kamu punya perasaan itu. Ya, bersama dengan mereka, kamu bisa membuka diri, tapi kamu juga harus aware bahwa mereka bukan membuka luka kamu loh. Tapi lebih ke arah mengingatkan kamu bahwa kamu masih punya beberapa luka batin di sisi tertentu. Aduh bete dong ya kalau ketemu sama yang kayak gini. Enggak juga, karena tujuannya justru dengan kamu mengenali emosi yang kamu tahu belum selesai dalam kehidupan kamu, dalam suatu kejadian atau memori,
Ini bisa membantu kamu untuk menyelesaikan luka batinmu. Nah, para empat ini biasanya dikenal dengan orang-orang yang bisa membaca energi dan kemudian juga mereka punya tugas yang lebih berat untuk bisa bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus menyakiti. Terus tapi ada nih aku misalnya tersakiti ketemu dengan orang seperti ini. Sebenarnya mungkin kamu bukan tersakiti, tapi memang kamu sudah punya luka batin itu. Mereka itu punya kemampuan yang bisa membuka hal-hal yang sudah lama kamu simpan dalam-dalam. Ya, kadang-kadang sih untuk orang yang tidak siap terbuka ini yang akan terjadi gitu ya. Orang-orang seperti yang kedua ini adalah tipe yang mereka punya kebutuhan khusus juga untuk bisa close connection. Berbeda dengan yang pertama tadi. Close connection artinya apa? Ya saling open, saling terbuka untuk mengungkapkan emosi masing-masing, permasalahan kamu lagi kayak apa. Jadi buat orang yang giver dan terbuka ini mereka merasa tidak berguna ketika bertemu dengan orang yang sedang close gitu, karena itu seperti sia-sia waktu mereka gitu. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhannya masing-masing jenis-jenisnya ya. Kalau yang tadi jenis close itu, mereka itu memang yang kadang-kadang kurang bisa meregulasikan emosinya. Kenapa mereka tertutup? Karena mereka mungkin lebih sering takut untuk bisa mengungkapkan dirinya. Tentunya kita akan lebih nyaman kepada orang-orang yang sudah kita pilih ya. Di sini ada tambahan note ya. Tidak semua orang yang kita pilih nyaman dan kita bercerita adalah orang yang terbaik juga. Tapi dalam hidup ya udah sih gak ada yang namanya gak ada resiko. Jadi ya kita jalanin aja. Kamu akan belajar dari jenis-jenis manusia ini ya. Oke, itu jenis yang kedua ya. Tadi namanya open, giver, empath, energy.